membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Kita melihat ayat 1 sampai 10 lalu 19 ayat sampai 29. Cukup panjang, harap Anda sabar dan menyimak pembacaan firman Tuhan. Dan saya akan mengajak Anda untuk membaca bersama-sama dari ayat 19 sampai 29 nanti. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan para wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan sekiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang-orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu bersama-sama. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja, pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika sampai ia dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dia Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ICC Melbourne. Terima kasih Anda sudah hadir hari ini, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti firman Tuhan dan pengupasan firman Tuhan. Kita berada di seri khotbah dari kitab Daniel, Resident Aliens, bagaimana kita menghidupi Injil di Babylon, di masyarakat yang sekuler, yang post-Kristen, yang sangat pluralistik seperti Melbourne.
Itu sebabnya Daniel pasal yang ke-6 hari ini kita lihat, itu sangat relevan dengan Anda dan saya yang hari ini hidup di abad 21, di mana ada banyak sekali kekuatan-kekuatan yang sangat hostile terhadap iman Kristiani. Bagaimana kita bisa setia di dalam tekanan tersebut? Inilah yang kita lihat dari kitab Daniel, dan saya berdoa Anda belajar sesuatu yang Anda bisa terapkan dalam hidup Anda dari khotbah hari ini. Saudara, di dalam cerita yang sangat terkenal ini, kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, pernah ikut sekolah minggu Anda, saya yakin pernah dengar cerita Daniel dijebloskan ke gua singa, ya, lion's den, dan dia sama sekali tidak ada lecet sedikit pun, tidak tergores dimanapun, karena ada malaikat Tuhan yang hadir di sana dan menutup mulut singa-singa tersebut. Tapi mari kita mencoba melihat, saudara, mundur balik sebentar dan melihat konteks di mana kita berada di Daniel 6 ini dalam sejarah penebusan. Kalau Anda ingat dan sudah ada di ICC sejak beberapa minggu yang lalu, seri ini dimulai, bangsa Israel sedang ada di dalam masa pembuangan. Sebagaimana Allah melalui Yeremia dan Yesaya mengingatkan mereka, 70 tahun bangsa Israel, karena dosamu engkau akan dihukum, dibuang ke Babel. Tapi Allah juga menjanjikan bahwa setelah 70 tahun, setelah Babilonia itu runtuh, akan muncul raja yang baru, raja dari Persia, Raja Koresh, dan dia yang akan mengeluarkan perintah bahwa bangsa Israel boleh balik ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Daniel pasal 6 ayat 1, kita ketemu dengan raja yang baru, Koresh, dan dia mungkin punya seorang bawahan yang bernama Darius yang ditempatkan untuk menguasai Persia. Itu sebabnya, saudara-saudara, bangsa Israel mulai balik ke Yerusalem, tetapi Anda perhatikan Daniel tetap tinggal di Persia. Kenapa? Komentator mengatakan kemungkinan dia sudah tua, karena memang usianya sudah 80 tahun ketika di Daniel 1 dia masih remaja. Dan pembuangan itu 70 tahun, berarti minimal dia sekarang usianya 80 sekian, saudara. Tetapi bukan karena dia tua, maka dia tidak ikut balik ke Yerusalem, tetapi karena Tuhan masih punya misi bagi Daniel. Misi yang penting untuk dia tetap tinggal di kerajaan sebagai orang nomor 2 tertinggi setelah rajanya sendiri. Kenapa, saudara? Supaya dia bisa memberikan nasihat, masukan kepada raja, supaya bangsa Israel tetap boleh pulang kembali ke Yerusalem. Jadi luar biasa, saudara, Tuhan menempatkan orang-orang Kristen secara strategis di pemerintahan supaya rencananya itu terrealisasi. Demikian juga seharusnya kita sadar, saudara, bahwa dimanapun Anda ditempatkan Tuhan hari ini, di tempat kerja apapun, di perusahaan manapun, Anda sedang ditempatkan Tuhan secara strategis untuk menjadi berkat bagi bukan hanya orang-orang di perusahaan tersebut, tetapi konsumen, supplier, semua orang yang dilayani oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Supaya tidak ada praktek-praktek korupsi yang terjadi karena Anda ada di sana. Tapi sekarang kita lihat, saudara, teks ini dari 3 poin yang sederhana. Kalau Anda bertanya, kenapa Daniel bisa punya posisi yang begitu tinggi, punya pengaruh yang begitu besar di seluruh kerajaan? Maka poin yang pertama saya adalah dia memiliki apa yang disebut sebagai excellent spirit di ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, Daniel became distinguished, dia lebih tinggi bahkan dari, jadi ada 120 gubernur, lalu di atas gubernur itu ada 3 menteri, kira-kira begitu ya. Perdana menterinya adalah Daniel, karena dia lebih tinggi daripada 2 menteri yang lain. Kenapa dia bisa seperti itu? Jawabannya, dia punya excellent spirit. Nah, dalam bahasa Indonesia itu diberi arti atau terjemahan roh luar biasa. Nah, kita bingung kan, apa ini roh luar biasa? Kayaknya roh saya biasa-biasa saja. Saya mau tuh roh yang luar biasa. Lalu saudara, kita kemudian melakukan banyak hal untuk dapat roh yang luar biasa. Puasa, ya, lalu pelayanan lebih keras, lalu memberikan persembahan lebih besar supaya saya punya roh yang luar biasa. Saudara, ini bukan satu hal yang
kelihatannya itu penuh dengan mujizat, penuh dengan hal-hal yang supranatural. Karena kita ingin seperti Daniel. Roh yang luar biasa ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah karakter yang penuh dengan integritas. Itu maksudnya. Excellent spirit itu artinya adalah seorang yang punya karakter yang penuh dengan integritas. Saudara, integritas itu apa? Dalam slide berikutnya ada tulisan integrity di sana. Integritas itu adalah apa yang dilihat orang, ya itulah apa adanya. What you see is what you get. Itu bahasa IT ya, zaman dulu. What you see is what you get. Wiswik itu ya. Jadi apa yang dilihat oleh orang lain, ya itulah saya apa adanya. Dengan kata lain, tidak ada yang tersembunyi. Hidup saya adalah buku yang terbuka. Siapa saya di rumah, dan siapa saya di gereja, siapa saya di tempat kerja, semuanya itu selalu sama, yaitu saya. Saudara, banyak orang yang di kantor dan di rumah beda. Di kantor ya dia bisa sangat santun, sangat caring, sangat baik sama orang. Di rumah kejam sama anak. Enggak peduli dengan pasangan. Bisa beda, saudara. Apalagi di gereja, ya. Di gereja itu bisa senyum seperti malaikat. Karena majelis. Di rumah dia juga jadi majelis. Makhluk jelmaan iblis, gitu ya. Jadi beda banget, saudara. Nah, itu namanya orang yang tidak punya integritas. Daniel, orang yang tidak memiliki sesuatu yang dia sembunyikan karena dia tidak punya sesuatu yang dia perlu sembunyikan. Ada orang yang menerjemahkan integritas itu begini. Integritas adalah apa yang Anda lakukan pada waktu Anda pikir nggak ada yang lihat. Jadi kalau Anda pikir sendirian gitu, Anda celingak-celingkuh ke kiri ke kanan nggak ada yang lihat. Nah, ini kesempatan. Saudara, sebagai orang Kristen Anda harus tahu satu hal, bahwa itu definisi yang salah. Kenapa? Karena Anda tidak pernah ada di dalam satu masa di mana Anda betul-betul sendirian, nggak ada yang lihat. Sebab apa? Tuhan melihat dari surga semua hal yang kita lakukan, bahkan apa yang ada di dalam pikiranmu. Ya kan? Dia mengawasi orang benar dan orang fasik. Tidak ada yang lepas dari mata Allah memandang. Jadi orang yang punya integritas itu sadar bahwa dia harus hidup coram Deo, in the presence of God. Ada Tuhan yang senantiasa hadir. Itu sebab dia tidak korupsi. Itu sebab dia tidak melakukan hal-hal yang tidak etis. Saudara, di Indonesia sedang marak kasus menteri ingin jadi profesor. Maka yang terjadi adalah mereka mempublikasikan artikel di jurnal yang tidak jelas datanya dari mana, yang menggelikan saudara karena jurnalnya abal-abal dan seterusnya. Kenapa? Demi pangkat, demi pamor, demi status dan seterusnya. Dan waktu saya mempersiapkan ini, saya harus berhenti dan berdoa, Tuhan, kalau saja di pemerintahan kita punya menteri, kita punya orang-orang yang duduk di sana seperti Daniel, Indonesia akan jauh lebih baik. Masalahnya adalah kita tidak punya orang-orang seperti Daniel. Bahkan orang-orang Kristen pun yang ada dalam pemerintahan tidak memiliki integritas seperti Daniel. Saudara, satu hal yang Anda perlu ingat pada waktu kita go through the book of Daniel ini adalah bahwa dia ini tidak kerja di gereja loh. Dia bukan pendeta loh. Ya, karirnya itu di tempat umum, di tempat sekuler, di tempat yang penuh dengan korupsi. Kita berpikir bahwa Daniel ini sebetulnya bisa jadi nabi, ya kan? Karena dia diberikan talenta karunia dari Tuhan untuk memahami mimpi, betul nggak? Dia bisa seperti Yeskiel yang adalah nabi full time, ya full time pendeta.
Dia bisa seperti Yeremia yang adalah full time pendeta, tapi enggak saudara, dia tidak kerja di bait Allah, dia kerjanya di pemerintahan. Dia ini Perdana Menteri, dia ini menteri saudara. Jadi, kalau Anda pernah diajar satu pengajaran teologi yang bilang begini, kalau mau melayani Tuhan, nomor satu yang paling rohani itu jadi pendeta atau penginjil. Ya, itu nomor satu, paling rohani, paling disayang Tuhan. Nomor dua, itu adalah kalau Anda bekerja sebagai di profesi yang menolong orang lain. Jadi dosen, jadi guru, jadi suster, jadi dokter, nah itu lumayan. Jadi psikolog gitu ya. Terus jadi ada ranknya, ada jenjangnya saudara. Anda tahu yang paling bawah apa? Pengacara perceraian. Wah, itu profesi dibenci Tuhan ya. Investment banker. Kenapa? Ya karena kerjanya cuma mindahin duit orang. Tidak menghasilkan apa-apa. Wah, itu kurang bagus gitu ya. Jadi apa? Orang Kristen harus berusaha menjadi pendeta full time. Saudara, hari ini kita diberitahu, Anda bisa jadi seperti Daniel. Tidak harus bekerja di gereja, tetapi Anda bisa menjadi berkat besar bagi umat Tuhan, bagi dunia bahkan, dengan pos-pos yang Anda tempati di berbagai perusahaan. Apapun pekerjaan Anda, itu adalah potensi Anda menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebab Martin Luther pernah nulis begini, kalau Anda adalah orang Kristen dan Anda kerja di pabrik sepatu, imanmu tidak dimunculkan dengan cara setiap sepatu yang Anda buat itu dikasih salib kecil-kecil. Wah, di sepatunya ada salib. Nah, ini orang Kristen nih yang buat nih. Bukan. Tapi imanmu ditunjukkan dengan apa? Membuat sepatu dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang paling terjangkau. Karena hari ini sneakers itu harganya minta ampun saudara, profitnya luar biasa tinggi, nggak masuk akal. Tapi kalau Anda adalah seorang produsen sepatu Kristen, maka Anda membuat kualitas yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Itu bukti iman Anda, itu excellent spirit. Punya integritas dan tidak memanipulasi dan mengeruk uang sebanyak mungkin. Saudara, pada waktu musuh-musuhnya mencari kesalahan Daniel, nggak ketemu. Itu sebabnya mereka kemudian bingung saudara, bagaimana orang ini bisa diturunkan. Ya, jadi poin saya yang pertama, dia punya excellent spirit. Poin yang kedua adalah dia mengalami konspirasi yang penuh dengan iri hati. Jadi kalau kita melihat ada excellent spirit, maka ini ada envious spirit sekarang. Dan ini adalah pola yang terus-menerus terulang sampai hari ini. Kalau Anda diberkati Tuhan dengan posisi dan pengaruh yang tinggi, pasti akan ada orang yang iri kepada Anda. Pasti ada orang yang ingin menjatuhkan Anda. Taunya dari mana saudara ini konspirasi? Perhatikan, dalam bahasa Indonesia sayangnya tidak muncul kata atau frase ini. Tapi dalam bahasa Inggris ada frase came by agreement. Diulang 3 kali di ayat 6, 11, dan 15. Jadi mereka itu bermufakat. Ini gimana caranya ya? Kalau kita langsung membunuh Daniel, ya sewa pembunuh bayaran gitu. Sewa Petrus. Tahu Petrus ya, penembak misterius gitu. Tiba-tiba Daniel mati waktu berdoa di ujung atas kamarnya, di lantai 2 itu. Kayaknya kok kurang elegan, nanti malah dicari-cari siapa penembak misterius. Jadi gimana? Kita harus memanfaatkan hukum. Nah saudara, rajanya ini, Darius ini kurang bijaksana. Jadi mereka itu bermufakat, ya musyawarah untuk mufakat itu ya. Lalu mereka bilang begini, Raja, kami sudah rapat. Raja nggak ikut rapat, tapi kami sudah rapat. Mulai dari gubernur sampai camat dan lurah gitu kan kira-kira. Dan kami ingin supaya raja ini menjadi Tuhan. Mau nggak raja jadi Tuhan selama 30 hari? Maksudnya gini raja, semua yang berdoa, berdoanya kepada raja. Kalau ada orang yang berdoa tidak kepada raja, dia akan dilempar ke gua singa. Jadi makan siangnya singa. Raja pikir-pikir, ya lumayan juga ya jadi Tuhan 30 hari. Oke deh, kalau dia tanda tangan suratnya.
tanpa dia mikir bahwa ini punya implikasi yang besar kepada Daniel. Dan ketika dia sadar itu sudah telat, karena roda hukum itu mulai sudah berputar dan dia sendiri tidak bisa menganulir hukum yang dia sendiri sudah buat. Jadi Anda perhatikan, ini karena ulah beberapa orang yang syirik, yang iri saudara terhadap kesuksesan Daniel karena dia diberkati Tuhan, mendapat kasih sayang Tuhan. Bukti yang lain bahwa mereka itu iri saudara, karena kalau Anda melihat ayat yang ke-13, slide berikutnya, dikatakan di sana, pada waktu mereka menghadap raja, Daniel who is one of the exiles from Judah. Saudara, ini adalah kalimat yang sangat rasis sebetulnya. Mereka bilang begini, Raja, ini ada orang buangan dari Yerusalem yang kita angkut ke sini untuk jadi orang buangan. Sekarang dia jadi orang nomor 2 di kerajaan ini. Bukan orang Persia loh, bukan orang kita. Kenapa ada orang migran ini bisa jadi pemimpin yang besar sekali? Itu kira-kira yang muncul di balik kalimat ini, saudara. One of the exiles from Judah, orang buangan dari Yudea itu. Kenapa dia bisa jadi orang yang sangat tinggi, melebihi kami bahkan? Dia ini tidak mau beribadah kepada raja. Nah, saudara, kita tahu ini adalah iri hati. Saya tidak tahu berapa dari Anda yang punya pengalaman di tempat kerja, karena posisi Anda, karena apa yang Anda sudah capai sampai hari ini, orang iri kepadamu lalu memfitnah. Ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, masih ingat ya peribahasa jadul itu ya. Dan itu yang terjadi pada Daniel, saudara. Dan kalau mungkin Anda mengalami ini, ada kolega yang iri, itu sebab informasinya tidak disampaikan kepada Anda, atau Anda diberikan informasi yang salah. Apalagi saudara, mereka mencoba untuk memberi Anda tugas yang terlalu gampang supaya kalau Anda melakukannya Anda diejek. Ya gampang. Ya, anak saya yang umur 5 tahun juga bisa gitu ya. Atau dikasih tugas yang sangat berat sehingga Anda gagal. Banyak saudara, itu strategi dipakai seperti itu ya. Anda diberikan proyek baru yang super sulit supaya Anda gagal lalu Anda dipecat. It happens. Di balik iri hati sebetulnya adalah perasaan yang tidak aman. Behind envy is insecure feelings. Dan seringkali orang-orang musuh-musuh Daniel ini adalah orang-orang yang merasa tidak aman dengan posisinya. Itu sebab mereka menyerang Daniel. Saudara, kalau Anda mengalami itu, apa yang Anda akan lakukan? Sibuk berstrategi untuk membalas? Atau mundur teratur dan pindah perusahaan? Apa yang Anda akan lakukan? Atau Anda berkata kemudian, ya sudahlah, saya sekarang berubah, akan seperti kamu, ikut korupsi, ikut nipu pajak, ikut menipu konsumen dan seterusnya. Apa yang Anda akan lakukan? Saudara, lihat respon Daniel di ayat berikutnya, slide berikutnya ya, slide berikutnya. Ketika Daniel tahu dokumen itu sudah ditandatangani oleh raja, dia tahu dia sebentar lagi akan dijebloskan ke gua singa. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bilang kepada para menteri yang syirik itu, ya sudahlah, yuk kita kong kali kong gitu ya, yuk kita ngobrol sekarang, maumu apa sih? Saya akan turuti. Enggak, saudara. Dia naik ke tingkat 2 di kamarnya yang selalu terbuka karena dia berdoa menghadap Yerusalem seperti Raja Salomo. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya seperti biasanya. Ini adalah salah satu emergency prayer. Dan ini satu hal yang kita mungkin familiar gitu ya. Kalau mau ujian berdoa, kalau mau ketemu calon mertua berdoa gitu kan. Itu emergency prayer namanya. Tapi Anda lihat di sana, as he had done previously. Jadi ini bukan kalau lagi kepepet baru berdoa, tapi dia terbiasa berdoa setiap hari. Dia hanya melakukan, it's another Tuesday for Daniel. Dia hanya melakukan kebiasaannya, saudara. Emergency prayer ini ditopang oleh kebiasaan doanya. Saudara tahu dari mana dia berintegritas? Orang yang berintegritas, dia selalu berdoa kepada Tuhannya meskipun ada orang yang melihat, karena di sanalah saudara dia tahu siapa dirinya.
Jadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang teratur, yang rutin setiap hari, sehingga ketika pressure itu datang, tekanan hidup dan masalah hidup dan bahkan ancaman hidup datang, Anda tetap mengatakan bahwa Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu. Daniel bukan tipe orang yang pelayanan kepada Tuhan hanya kalau aman dan nyaman. Pada waktu situasi berubah menjadi berbahaya, karena yang sekarang jadi taruhan bukan hanya pekerjaannya kan, bukan hanya karirnya kan, tetapi nyawanya jadi taruhan. Tapi dia tetap melakukan apa yang dia lakukan. Saudara, bagaimana Anda berespon? Di sanalah imanmu terlihat. Tadi saya jelaskan di New City Catechism, bukan? Apa bedanya percaya Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Jadi iman kita bukan hanya di otak, tetapi iman kita itu diwujudkan di dalam respon kita pada waktu kita sedang di dalam krisis. Krisis itu selalu menunjukkan karakter asli kita. Krisis belum tentu mengubah karakter, tapi krisis pasti menyatakan karakter asli setiap kita. Dan kita tahu karakter asli Daniel pada waktu dia diberikan tekanan seperti itu. Dia tetap melakukan apa yang dia lakukan seperti setiap hari. Jadi saudara, dia tertangkap basah berdoa kepada Allahnya, dan itu yang dilaporkan kepada raja, dan raja baru sadar bahwa dia sudah menandatangani sesuatu yang akan membuat Daniel, yang dia sangat hormati, yang dia sangat hargai sebagai tangan kanannya, sekarang harus dijebloskan ke gua singa. Roda hukum itu tidak lagi dia bisa hentikan perputarannya. Tapi apa yang terjadi ketika dia dijebloskan ke gua singa itu? Si raja ini gak bisa tidur malam. Ya, semua para penghiburnya di cancel, no entertainment, no Netflix gitu ya. Dia tidak bisa makan dan dia tidak bisa tidur. Besok pagi-pagi dia langsung buru-buru ke gua singa yang ditutupi oleh batu. Lalu dengan suara yang dikatakan sayu, dalam bahasa Inggris itu dia hampir kayak orang nangis. Dia tanya, Daniel, Daniel, gimana kamu? Apakah Allahmu yang kau layani dengan tekun itu sudah melepaskan kamu? Oh, dia tunggu suara. 1 detik, 2 detik, 3 detik, mungkin gak ada suara. Tapi tiba-tiba Daniel bilang, ya Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa itu. Itu sebabnya dalam next slide saudara, kita bertemu extraordinary God. Dan Daniel selfie dulu sama singa yang gak jadi makan dia. Saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Ini yang saya ingin fokuskan di dalam khotbah hari ini. Memang saudara, kita bisa belajar seperti Daniel. Karena itu yang diinginkan rupanya oleh penulis kitab Ibrani. Mari kita lihat slide berikutnya. Kitab Ibrani itu bilang begini. Apalagi yang aku bisa katakan ya, dalam bahasa Indonesia ya. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku harus menceritakan Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Simeon, dan Samuel dan para nabi. Termasuk Daniel. Yang karena iman, perhatikan, karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Maksudnya adalah Daniel. Jadi penulis kitab Ibrani mengatakan, jadilah seperti Daniel. Tapi saudara tidak berhenti sampai di sana. Karena kalau khotbah ini selesai dengan kalimat, jadilah seperti Daniel, amin, lalu Anda pulang, Anda akan semakin terbeban dalam hidup ini. Kapan gue bisa jadi kayak Daniel? Punya integritas, berani mati karena Tuhan. Kapan gue bisa jadi Daniel? Jadi Anda datang ke gereja bawa beban, ya kan, beban masalah hidup, pulang dari gereja lebih terbeban dengan masalah baru. Kapan gue bisa jadi kayak Daniel? Tapi saudara, penulis kitab Ibrani tidak berhenti di sana. Kalau Anda lihat slide berikutnya, lalu penulis Ibrani menulis begini.
Demikian sekarang karena kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan segala beban yang merintangi kita. Mari kita meninggalkan segala dosa yang menghalangi kita dan berlari-lari di dalam perlombaan pertandingan yang sudah ditentukan bagi kita. Lalu dengan apa? Dengan melihat kepada Yesus, looking to Jesus, the founder and perfecter, yang telah memulai dan akan mengakhiri, menyempurnakan iman kita. This is the whole point. Anda melihat kepada Yesus melalui cerita Daniel. Saudara, kalau Anda membaca Alkitab, kalau Anda sudah di gereja ini lama, Anda mungkin tahu ini, tapi kalau Anda belum lama, Anda mungkin belum tahu. Semua cerita di dalam perjanjian lama berbicara menunjuk kepada Yesus. Every story whispers his name. Itu di dalam buku Jesus Storybook Bible, bunyinya begitu ya. Cerita Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, itu selalu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Nah, saya ingin menunjukkan dalam waktu yang tersisa ini paralel antara Daniel dengan Yesus, dan luar biasa saudara. Yang pertama, seperti Daniel, Yesus juga punya roh yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 20 dan seterusnya, dia datang sebagai hikmat Allah itu sendiri. Dia adalah wisdom personified. Seperti Daniel, Yesus juga harus menghadapi konspirasi dari para imam kepala dan orang-orang pemimpin agama itu yang mencoba untuk membunuh dia. Dan seperti Daniel, Yesus ditemukan tidak bersalah. Karena pemimpin agama ini tidak ketemu segala sesuatu yang bisa menuduh Yesus. Tidak ada, saudara. Dan seperti Daniel, Yesus juga akhirnya ditangkap karena ibadahnya kepada Allah Bapanya. Itu sebabnya di atas salib, Yesus mengutip Mazmur 22. Dan di Mazmur 22 itu ada kalimat, selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan tentu saudara itu adalah referensi balik kepada Daniel. Seperti Daniel yang diberikan hukuman mati karena keputusan raja itu dengan konspirasi para gubernur, maka Yesus juga diberi death sentence oleh persetujuan dari Pilatus karena konspirasi para pemimpin agama. Sama persis. Seperti Daniel, Yesus disalibkan dan ditaruh di dalam sebuah kubur yang ditutup dengan batu. Persis seperti Daniel. Dan seperti Daniel, Yesus ditemukan hidup dan tidak terluka sama sekali di pagi hari Paskah tersebut. Lalu dia bangkit. Namun tidak seperti Daniel. Ini bedanya saudara. Yesus bukan hanya diselamatkan dari kematian, tapi dia sungguh-sungguh mati. Tidak ada malaikat yang datang untuk menyelamatkan Yesus. Dia mati. Dan setiap kali saya merenungkan ini saudara, apalagi kalau kita ingin hadir sebentar lagi ke meja perjamuan Tuhan. Saudara perhatikan dalam kehidupan Yesus di dunia ini, malaikat selalu hadir. Waktu Yesus dicobai di Matius pasal 3, ada malaikat yang datang. Waktu Yesus lahir, ada malaikat yang hadir di sana memberitahu kelahiran Yesus. Waktu Yesus ditangkap di Getsemani, saudara, Yesus bilang, menurutmu apakah aku tidak bisa menyuruh pasukan malaikat Allah Bapakku untuk membumi hanguskan para prajurit ini? Jadi malaikat itu selalu ada di sana. Tapi Anda lihat pada waktu Yesus akan disalib itu, tidak ada malaikat yang hadir, tidak ada malaikat yang menolong. Dan kalau saya jadi malaikat saudara, saya yakin saya sudah standby dengan ribuan malaikat yang lain. Kapan aba-aba itu untuk menyelamatkan pangeran surga ini? Mereka sudah tidak tahan lagi karena malaikatnya itu diludahi, dilukai, dihina, dan diberikan mahkota duri berdarah-darah dipaku di atas kayu salib. Mereka tidak tahan saudara. Tapi tidak ada malaikat yang menyelamatkan Yesus.
Yesus mati selama 3 hari, terkubur. Tapi kemudian malaikat itu datang di hari yang ketiga, membuka pintu kubur itu, dan Yesus bangkit. Jadi berbeda dengan Daniel yang tidak mengecap kematian, Yesus mati, lalu dia dibangkitkan dari kubur. Dan yang terakhir berbeda dengan Daniel, Yesus bukan hanya diberikan penghargaan oleh raja, tapi dia diberikan nama di atas segala nama oleh Allah Bapanya, sehingga semua lutut di bumi ini, di bawah bumi ini, dan di seluruh surga, semua lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Saudara, itulah cerita Daniel yang menunjuk kepada Yesus. Kalau Anda percaya itu, bahwa Yesus sudah datang untuk dosa Anda dan dosa saya, maka sekarang kita bisa dimampukan untuk hidup seperti Daniel. Karena Anda tahu bahwa Dia yang meninggalkan surga datang untuk aku yang tidak layak karena aku sudah berdosa kepadanya. Maka sekarang aku tidak lagi hidup bagi diriku, tapi hidup bagi Dia yang sudah mati bagiku, yang sudah dibangkitkan bagiku. Itu sebab aku tidak akan takut mati lagi. Karena yang menentukan aku hidup atau mati adalah Dia yang sudah mati terlebih dahulu bagiku. Dengan itu saudara, kita menjadi seperti Daniel, bukan dengan rasa takut, dengan rasa bersalah, tapi dengan sukacita. Maukah Anda seperti itu? Kita menutup seri khotbah ini dan mengatakan, ya Tuhan, minggu demi minggu aku melihat Daniel ini begitu luar biasa, dari muda sampai usia 80 lebih, melayani Tuhan tanpa henti, tidak ada retirement, tidak ada sabbatical leave, tapi terus melayani Tuhan dengan intensitas yang sama karena dia tahu siapa yang dia layani. Itu sebab namanya berarti Allah adalah hakimku. God is my judge. Itu arti kata Daniel. Maukah Anda, karena Yesus Kristus, dengan sukacita melayani seperti Daniel? Waktu kita datang ke meja perjamuan dan mengingat sekali lagi apa yang Yesus lakukan bagi Anda, kita mau mempersembahkan hidup kita sekali lagi di mezbahnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.